Aku, Melanie Putria. Passionku menentukan perjalanan karirku. Setelah menjadi Putri Indonesia 2002, itulah awal saya kenal dengan BTN. Yang selalu tumbuh menginspirasi kehidupan seiring perkembangan zaman. Transformasi BTN bawa semangat baru berinovasi untuk bangun peradaban bangsa. Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita kedatangan mas-mas BUMN ya. Nah ini dari Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Ada Mas Andika di sini, lengkapnya Mas Andika Praditya ya. Halo Mas. Betul, halo Mbak Sheryl. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, thank you ya udah nyempetin waktu. Dan kali ini mungkin ada beberapa, bukan beberapa sih, ada 5 pertanyaan ya. Oke, Dan siap. ini udah dicoba kita gali juga nih, jadi dari Sobat Genvest juga terkait dengan Bank BTN. Siap. Siap, oke kita mulai. Ini untuk pertama, mungkin di bulan September lalu seperti biasa ya, udah ada laporan keuangan, tapi cuman cukup menariknya nih di bulan September ini kan Kemenq baru kasih ini ya, dana SAL. Nah ini kira-kira sebesar 25 triliun rupiah, apakah udah terserap semuanya nih sama BTN? Oke, thank you Mbak Sheryl. Jadi benar, jadi per tanggal 12 September kemarin, Kementerian Keuangan menempatkan dana ya di semua BUMN. Nah kebetulan BTN itu kebagian 25 triliun. Iya. Kalau sampai dengan bulan Oktober kemarin itu penyerapannya sudah 23 triliun atau udah sekitar 93%. Jadi memang kenapa BTN ini mungkin kalau dibandingkan dengan BUMN lain termasuk lumayan lambat, karena sebenarnya kalau BTN kan bank consumer ya. Jadi kita juga penyaluran paling banyak juga ke KPR, dan memang itu kita nggak bisa cepat mungkin kita agak sedikit beda dengan bank korporat. Nah karena itu sampai dengan November sebenarnya dananya sudah terserap semua. Jadi sebenarnya untuk yang 25 triliun itu sudah kita salurkan, tapi memang kita secara hati-hati salurkan ke beberapa sektor yang menurut kita aman, karena ini kan uang dari masyarakat juga ya. Iya. Jadi kita harus jaga dengan prudent. Oke, baik. Berarti udah full terserap Sudah. ya. Oke. Nah ini kira-kira untuk dari perkembangan Bale sendiri nih Mas. Ini untuk dari Bale, ini perkembangannya terhadap perbaikan kasa sejauh ini tuh seperti apa sih? Jadi untuk Bale by BTN ini diluncurkan di awal tahun, jadi di Februari kemarin. Traction-nya lumayan bagus sih kalau untuk Bale. Sampai dengan September, usernya sudah 3,2 juta. Wow. Secara volume transaksi dan juga jumlah transaksi juga naik signifikan. Jadi memang fitur-fitur terus kami kembangkan. Baru-baru ini kami baru meluncurkan namanya fitur lifestyle. Jadi di mana nasabah itu bisa membeli tiket, karena kan kita sebenarnya ada anchor event ya, kita namanya Jakarta International Marathon atau JAKIM. Jadi pembelian tiket JAKIM itu bisa melalui Bale by BTN. Kemudian juga kita juga sudah bekerja sama dengan event-event, terutama event musik. Jadi untuk nasabah-nasabah yang membeli atau mencoba Bale, bisa menginstal Bale dan juga membeli tiket melalui aplikasi Bale. Jadi kedepannya memang Bale ini akan menjadi salah satu motor utama dalam peningkatan fee base-nya BTN. Berarti ini emang ini juga ya, mengincar generasi muda juga ya? Betul, ya. Karena aktivitas-aktivitas yang cukup hiburan jatuhnya ya, Betul, maraton ya. dan lain-lain itu kan cukup digandrungi sekarang ya? Betul, ya. Iya, oke. Nah ini mungkin kalau ini lebih ke arah strategi sih ya, terkait dengan perseroan. Untuk kedepannya strategi apa nih yang akan dilakukan dari BTN untuk jaga kinerjanya? BTN kan memang terkenal sebagai bank KPR. Jadi memang dari total porto kami itu 85% memang terkait dengan perumahan dan 15% memang terkait dengan non-perumahan. Tapi memang kedepannya porsi ini mau kami tingkatkan terus. Jadi memang kami masuk ke sektor-sektor atau ke segmen yang memiliki durasi tenor yang lebih pendek. Karena kan mungkin Mbak Sharon tahu sendiri kalau KPR kan jangka panjang ya. Mungkin secara tenor sekitar 10-11 tahun untuk BTN. Jadi kami menghindari atau kami mencoba cari segmen lain yang memiliki tenor yang relatif lebih pendek. Jadi kami juga masuk ke segmen payroll, terus kami juga mulai ikut ke segmen high yield. Jadi kami punya yang namanya produk namanya KAR atau kredit agunan rumah, dan juga ada KUR. Mungkin sektor-sektor itu yang akan menjadi prioritas kami ke depannya. Berarti yang jangka pendek sifatnya ya? Betul.
Oke, berarti di bawah 10 tahun nih? Betul, jadi kurang lebih tenornya juga sekitar 3-5 tahun. Oh ya, oke, berarti fokusnya untuk ke jangka pendek. Ini Betul. untuk di 2000, sisa-sisa 2025 atau sampai mungkin beberapa tahun. Jadi kedepannya memang yang tadi saya bilang, saat ini porsi perumahan dari total portofolio kredit itu sekitar 85%, dan untuk yang non-perumahan 15%, kedepannya untuk yang non-perumahan ini akan kami tingkatkan ke level 25%. Jadi porsi pembagiannya sampai dengan midterm atau sekitar 3-5 tahun ke depan, itu jadi 75-25 untuk porsi kredit. Nah, mungkin untuk update-nya nih Mas, mengingat 18 November lalu itu kan ada RUU PSLB ya. Ini kira-kira untuk dari update-nya seperti apa nih terkait spin-off tersebut? Jadi per 18 November kemarin, BTN telah resmi melepas unit usaha syariahnya BTN, jadi ke BSN, dan saat ini BSN menjadi bank syariah terbesar kedua dalam total aset, dengan total aset sekitar 72 triliun. Nah, memang nanti BSN ini akan menjadi bank pertama yang memiliki modal di atas 6 triliun atau KBNI 2. Nah, kedepannya memang secara bisnis itu akan sedikit mereplikasi dari performanya BTN. Jadi kalau untuk saat ini memang secara portfolio untuk sekitar 90% itu masih terkait dengan KPR, 10%-nya itu non-KPR. Tapi memang ke depannya porsi KPR itu akan ada di kisaran 70%, dan sisanya kami akan masuk ke segmen SME dan juga gold business. Jadi itu dalam jangka panjangnya seperti itu. Berarti kurang lebih mirip ya sama BTN ya? Betul. Akan mulai ditingkatkan untuk dari proporsi yang non-KPR. Oke, nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Mas. Ini terkait dengan mungkin view ya. Ini guidance BTN untuk tahun 2025 ini kan sisa dikit nih. Apakah mungkin ada perubahan atau tidak nih? Yang pertama mungkin terkait dengan target kredit ya. Kami sudah menetapkan target kredit untuk tahun ini di kisaran 7-9%. Sampai dengan bulan September kemarin, pertumbuhan kredit kami sudah tercapai 7%. Dan di Oktober sebenarnya sudah meningkat cukup baik di 8% year on year. Kemudian untuk dana pihak ketiga ini kami targetkan akan tumbuh di kisaran 8-10%. Kemudian cost of credit itu akan kami jaga di atas 1,5%, dan NPL juga dapat kami turunkan di level di bawah 3,1%. Jadi memang kalau kami lihat sampai dengan bulan September, bahkan Oktober, itu masih inline dengan target yang sudah kami tetapkan. Oke, masih cukup inline ya? Iya. Nah, bagaimana kalau yang untuk 2026 nih Mas? Karena tinggal 1 bulan lagi nih. Sebenarnya kalau untuk 2026 saat ini kami sedang menyusun rencana kerja untuk tahun 2026. Memang kalau sedikit gambaran ya untuk kinerja 2026 mungkin akan sedikit lebih baik. Kalau kami bisa bilang untuk target pertumbuhan kredit itu sedikit di atas pertumbuhan 2025. Mungkin akan kami tetapkan di level 8-10%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu. Oke, kira-kira apakah akan dirilis guidance-nya? Ya, soon kami akan pasti rilis guidance-nya. Oke, itu dia tadi pertanyaan kita untuk ke tim BTN ya. Thank you banget Mas Andika untuk jawab semua pertanyaannya. Sekian ngopi kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Semangat! Investasi!